Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom Dewasa Muda CK7. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami ada di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya semua kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena keajaiban-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik bagi setiap kami. Biar hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Mari Engkau yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, suarakan wuh. Engkau dahsyat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, angkat tanganmu katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari dengan segenap hatimu katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia.
Kau memerintah selama-lamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dengan imanmu katakan, Kau sumber kemenangan kami. Berkuasa memerintah namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari Engkau yang diberkati, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama siapkan hatimu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan sing. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan. You Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Oh, singing all my life you have been faithful. Engkau sangat setia dalam hidup kami ya Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing. Mari sama-sama naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Singing all my life, all my life, all my life you have been faithful. Amin Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am in, yes Lord, I will sing of the goodness. Oh, singing your goodness. Your goodness is running out from me. Your goodness is running out
is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running out, singing your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me, singing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running out. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan kepada Tuhan. All my life you have been faithful. Ini iman setiap kami Tuhan Yesus. All my life you have been so good. With every breath, yes Lord. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan kepada Tuhan. All my life you have been, Kau Allah kami yang setia Tuhan. All my life you have been so good. Yes. With every breath that I am able, Kau baik. I will sing, yes, of the goodness of God. Sebab Engkau baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syarabata karala parala parala parala. You are good Lord. Engkau baik, teramat baik Tuhan. Syarabata karala parala parala parala. Oh Jesus. Yarala parala parala. Mari sama-sama ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Jesus. Mari sama-sama ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Oh, sing your goodness. Yes Jesus. Engkau baik Tuhan. Oh your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Singing your goodness. Your goodness is running after. Yes Lord. With my life laid down, I surrender now. Kami berserah Tuhan. Your goodness is running out. It's running out. Singing your goodness. Amen. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. Kami berikan segalanya Tuhan. Your goodness is running out. Oh my life you have been faithful. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Oh my life you have been so good.
with every breath that I am in. Yes, Lord. Oh, I will sing. Jesus. Mari sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Singing, oh my life you have been faithful. Amen. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Singing, I will sing of the goodness of God. Haleluya, sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Syaralabata karalabaralaba. Sebab Engkau baik Tuhan. Yes, Lord. Oh God, You're so. Mari sama-sama nyatakan kebaikannya. Oh God, You're so. Sebab Engkau baik Tuhan. Oh God, You're so good. You're so good. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, sing. Oh God, You're so good, Jesus. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. You're so good too. Oh, You're so good, Jesus. Say God, You're. Ini iman setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh God, You're so good. God, You're so good. Oh God, You're so good. You're so good too. Beri lebih lagi untuk Tuhan, sama-sama nyatakan, sing. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. Oh God, Engkau Allah kami yang baik Tuhan Yesus. Oh God, You're so good. You're so good too. Oh God, You're so good. Oh God, You're so. Engkau teramat baik Tuhan Yesus. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. You're so good too. Oh, You're so good. You're so good too. Oh, You're so good. You're so good to me. Mari sama-sama sorakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, yang couples, dewasa muda dan juga yang professionals. Apa kabarnya semua? Harapan saya semua masih tetap sehat dan masih tetap bersama Tuhan menghadapi pandemi COVID ini. Bulan ini kita belajar tentang relationship, diberikan judul Relationship Matters. Kita diberkati minggu lalu oleh Pastor JJ dengan judul khotbahnya Be the One, di mana kita belajar untuk menjadi soulmate. Karena dunia itu mencari soulmate. Siapa sih pasangan kita? Siapa sih the one? Tapi kita belajar untuk menjadi be the one dengan cara kita menjadi dewasa di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan juga di dalam perbuatan, saudara. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah What Kills a Relationship? Apa yang membunuh sebuah hubungan? Nah, saudara, saya teringat beberapa tahun lalu saya diberikan berkat untuk bisa jalan-jalan pergi ke Jepang dengan istri saya. Nah, kami udah
persiapin segala sesuatu itu dengan mantep, nggak ada yang kurang satu apapun. Segala itinerary, kami mau makan di mana, hotel kami cari dengan baik, tiket semua udah di booking, kami save semua di iPad dan juga di handphone kami. Nah, begitu kami sampai ke Jepang, itu pagi-pagi kita udah set semuanya, langsung taruh koper di hotel, ganti baju, langsung pergi jalan-jalan 1 harian. Ya, kita menikmati di situ dan waktu malamnya pulang sampai hotel, saudara, handphone itu semua baterainya udah mati, udah habis. Dan saya mesti siapin buat besok tiket karena kami mau pergi ke Disney waktu itu. Ya, ke Disneyland. Dan waktu saya mau charge, saya punya handphone dan gadget, kami kaget karena colokannya beda. Mestinya colokannya 2, tapi yang di Jepang itu yang tipis. Nah, waktu itu karena saya malu di depan istri saya tetap keep cool aja dan saya belaga, saya pergi keluar dulu ya, saya pengen lihat hotel padahal saya ke resepsionis dan saya bilang, ada adapter gak ini, saya nggak bisa charge. Dan untungnya resepsionis kasih 1 adapter itu ya, dan waktu saya kembali ke kamar hotel dan waktu saya colokin itu semua, handphone saya yang powerful itu, yang menyimpan segala data, kalau nggak ada dia, kayaknya jalan-jalan kita sih semuanya terganggu ya. Semuanya langsung nyala dengan luar biasa. Tapi karena colokannya cuma 1, saya semalaman itu nggak tidur karena saya harus menuhin beberapa handphone dan juga portable wifi, saudara. Nah, relationship itu sama dengan ilustrasi yang baru saya bilang. Apabila kita ketemu dengan orang-orang yang cocok, adapter tersebut, apabila kita bisa connect kepada orang yang pas, maka seperti handphone yang canggih itu bisa berfungsi kembali, begitu juga dengan seluruh talenta, bakat, kemampuan kita, bahkan masa depan itu bisa keluar dari kehidupan kita kalau kita connect dengan orang-orang yang tepat. Sebaliknya kalau kita salah connect kepada orang-orang yang salah juga, maka kemungkinan yang keluar itu yang jelek. Kebiasaan-kebiasaan buruklah yang keluar. Nah, firman Tuhan di Amsal berkata seperti ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, untuk besi menajamkan besi itu harus dekat. Dan biasa untuk menjadi tajam ada gesekan dan ada konflik. Seringkali kita pikir, wah ini hubungan udah konflik terus nih. Udah marah-marah terus, nggak benar. Hubungan suami istri udah ribut terus. Hubungan dengan sahabat ribut. Itu belum tentu relationship yang salah. Karena perlu ada gesekan, perlu ada konflik, tapi perlu ada problem solving sehingga kita bisa memajukan hubungan kita dan kita bisa berkembang, saudara. Ya, jadi kita harus tersambung dengan orang-orang yang benar. Dan kita nggak boleh tersambung dengan orang-orang yang salah. Seringkali saya selalu pakai ilustrasi atau analogi rumah. Untuk kita bisa mengerti relationship lebih dalam lagi, saudara. Ibaratnya kalau saudara punya rumah. Kalau saudara nggak maintenance. Dan saudara itu nggak menjaga rumahmu dengan baik, atau saudara tinggalin aja, saudara beli rumah, saudara nggak tinggalin, maka dengan akan sangat cepat itu retak akan mulai muncul. Kalau hujan itu di Jakarta itu gede banget ya, seperti ditumpahin air, itu akan rembes di mana-mana. Terus juga kalau nggak diurus, lumut akan muncul, binatang yang saudara nggak inginkan mungkin bisa tinggal dalam rumah, bahkan orang-orang yang mungkin nggak dikasih izin bisa numpang masuk ke dalam rumah kita. Nah, rumah ini seperti hubungan, seperti relationship. Kalau nggak dijaga dan dibina, maka akan cepat rusak seperti ilustrasi rumah tadi, saudara. Nah, orang Kristen seringkali karena kepepet dan pengen minta tolong, padahal nggak pernah kontak satu orang, dia mau minta tolong kepada satu orang, dia nggak pernah kontak selama mungkin bertahun-tahun, udah lama banget dia nggak pernah hubungan. Tapi karena dia kepepet dan dia egois, akhirnya dia hubungi orang itu dan dia bilang, saya mau minta tolong dong begini. Padahal bertahun-tahun gak pernah kontak. Nah, bayangin jadi orang yang dimintain tolong. Contohnya misalkan saya yang dimintain tolong. Oh, ternyata kamu cari saya karena ada maunya. Bertahun-tahun kita mungkin kenal 10 tahun lalu, tapi selama ini kamu kemana? Ucapin selamat tahun baru aja semua gak ada.
Nah, orang Kristen kita harus berhikmat dalam menjaga hubungan, jangan sampai hal ini itu bisa terjadi, saudara. Nah, di dalam rumah itu ada ruangan-ruangan, bener gak? Ada halaman biasanya, ada ruangan tamu, setelah masuk ke dalam rumah ada ruangan tamu, ada ruang keluarga, ada tempat tidur, yaitu ya ruang tidur atau disebut dengan kamar tidur. Nah, saudara, apa yang membunuh relationship? What kills a relationship adalah, poin saya yang pertama itu adalah apabila kita menempatkan orang atau hubungan di dalam ruangan yang keliru dalam konteks rumah ini. Atau sebaliknya kita memaksa masuk ke ruangan yang lebih dalam, yang lebih intim di dalam konteks hubungan terhadap orang lain. Apa artinya itu, saudara? Nah, tadi saya bilang ada halaman. Artinya ada orang-orang yang sebenarnya hanya cocok berada di halaman rumah kita. Orang-orang yang mungkin cuman berkenalan satu kali sama kita. Mungkin hubungan antara buyer dan seller, pembeli dan penjual, cuman komunikasi waktu mau bertransaksi. Ini adalah orang-orang halaman yang kita nggak perlu akses lebih, kasih ke mereka untuk mereka masuk ke dalam rumah kita yang lebih intim, lebih dalam ruangannya. Mereka cukup ada di halaman saja. Nah, tapi kalau orang-orang ini sudah semakin banyak berkomunikasi sama kita, mereka bisa masuk ke dalam ruangan yang lebih dalam. Biasanya kita kasih akses, kita undang masuk. Yuk, masuk kita ngobrol di ruangan tamu. Nah, orang halaman sudah naik levelnya menjadi orang ruang tamu. Di ruang tamu ini lebih banyak kontak, lebih banyak komunikasi. Dan komunikasinya mungkin gak cuma sekedar yang permukaan aja, tapi mungkin lebih dalam lagi, saudara. Nah, kalau orang ruang tamu ini sudah lulus sensor atau sudah lulus ujian, biasanya lebih setia, lebih care kepada kita, ngobrolannya juga nggak permukaan. Biasanya kita jadikan mereka sahabat atau teman dekat, saudara. Kita masukin mereka ke dalam apa? Ruang keluarga. Di situ sudah terlihat ada kejujuran, ada kesetiaan dan sebagainya. Nah, ruangan yang terakhir mungkin yang paling intim, ruangan kamar tidur. Di mana itu adalah tempat saudara dengan pasangan saudara, dengan suami atau dengan istri saudara. Nah, apa yang terjadi saat kita menaruh orang di kamar yang salah, maka hubungan itu pasti rusak. Bayangin saudara taruh istri atau suamimu bukan di level kamar tidur, tapi saudara taruh di ruang tamu. Tidak ada curhat, tidak ada transparansi, nggak ada komitmen. Sama orang ruangan tamu kita nggak perlu berkomitmen. Nah, tapi apa yang akan terjadi? Hubungan kita sama pasangan kita pasti akan rusak. Begitu juga dengan contoh yang tadi, saudara. Saya nggak pernah kontak satu orang bertahun-tahun. Ibaratnya mungkin saya di halamannya dia aja nggak ada. Tapi tiba-tiba saya WhatsApp karena kepepet. Bro, gue butuh bantuan dong. Bisa gak? Misalnya ya. Gue bisa gak ya kerja di tempat lu nih? Kenalin gue dong, interview apa segala macem. Padahal bertahun-tahun gak pernah kontak, basa-basi pun gak pernah. Orang yang diminta pertolongan pasti akan lihat, kamu ada di halaman aja gak ada. Tapi sekarang kamu pengen maksa masuk ke ruangan keluarga, kamu pengen minta favor. Nah, apa yang biasa terjadi? Hubungan mulai retak, saudara. Saudara saya ada yang punya pabrik, dia jual bahan kepada customer dan customernya mengolahnya dan menjual lagi. Nah, satu hari bisnisnya ini dengan satu customer sudah berjalan generasi ke atas lah. Jadi papa mamanya bertransaksi dengan papa mamanya customer. Ya, nah mereka itu sangat dekat sekali. Customer ini udah dijadikan orang keluarga. Jadi udah ambil aja deh barangnya. Bayarnya nanti, gampang lah. Berbulan-bulan nanti gak apa-apa. Lo jualan dulu, untung dulu, baru bayar balik. Gitu. Nah, tapi kan sekarang yang berbisnis itu generasi anaknya tuh, ya. Nah, saudara saya ini nggak meneliti kembali anak dari customernya ini yang lama. Dia pikir ya udah lama lah kenalan, emang udah tahu gitu. Ya udah ambil aja barang. Dan hasilnya satu kali diambil barang cukup banyak. Kalau dirupiahkan mungkin sampai miliaran ke atas dan akhirnya nggak dibayar, saudara. Pabriknya mengalami kesusahan, hampir bangkrut. Itulah akibatnya apabila
dia menaruh orang yang salah di dalam kamar yang salah, saudara. Hubungan rusak sejak saat itu, mereka sudah putus hubungan dan tidak bertransaksi kembali. Apabila dia taruh orang itu, customer itu di ruangan halaman misalnya. Oh ya udah, kalau gitu harus ada kontrak hitam di atas putih. Maka kemungkinan hubungan penjual dan pembeli masih bisa dijaga dan gak rusak. Jadi yang pertama adalah kalau kita menempatkan orang pada ruangan yang keliru atau sebaliknya kita pengen masuk kepada ruangan yang lebih dalam tapi lawan kita nggak siap, maka hubungan itu bisa rusak. Saudara, saya mau ajak kita masih dalam konteks rumah. Saya mau ajak kita pindah melihat rumahnya Saul. Raja Saul di dalam Alkitab. Rumah tangganya Saul. Satu hari ada yang ketok rumahnya Saul. Namanya Daud. Dan waktu itu Daud bekerja atau posisinya masih di halaman sebagai pelayannya Saul. Di 1 Samuel 16 ayat 21 tertulis demikian. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hinggap pada Saul, roh yang daripada Allah di sini konteksnya adalah roh jahat ya saudara, karena semua roh itu dari Allah. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Nah saudara, Daud itu dari orang halaman, dari pelayan, dia naik level terus jadi panglima dan akhirnya Saul kasih akses masuk ke dalam ruangan keluarga. Daud diizinkan menikah dengan putrinya Saul. Kita lihat di sini hubungan bersinergi. Daud orang yang tepat berada di ruangan yang tepat dan Saul mengizinkannya sehingga terjadi sinergi, perang itu selalu menang dan kerajaan Israel tuh saat itu sangat berjaya sekali. Nah akan tetapi hubungan ini akhirnya itu bad ending. Karena pertemanan Saul dan juga Daud itu persahabatan mereka, koneksi mereka sebagai mertua dan menantu itu putus. Dan kita lihat di 1 Samuel 18 ayat 5 tertulis seperti ini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, jadi menang perang saudara, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Jadi mereka berpesta karena menang perang. Ini satu hal yang baik sekali. Ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan. Ini ada lirik lagu yang salah. Tertulis seperti ini. Saul mengarahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu lebih banyak jauh daripada beribu-ribu saudara. Nyanyiannya salah karena perempuan-perempuan ini membandingkan performance Saul dengan Daud. Sehingga ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, saudara garis bawahi, pikirnya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan cuman beribu-ribu. Ini mah akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh nih kepadanya, yaitu kepada Daud. Saudara, pikirnya ini padahal gak tertulis fakta di dalam Alkitab. Gak pernah ada satu kejadian pun terlihat bahwa Daud itu pengen ngambil tahtanya Saul. Gak ada. Tapi apa yang membuat Saul berpikir demikian? Kuncinya itu ada di kata pikirnya. Saul waktu itu berasumsi. Inilah poin yang kedua di mana what kills a relationship adalah assumption. Apabila kita selalu membawa asumsi di dalam relationship kita, maka hubungan itu bisa hancur, saudara.
Saul berasumsi dan dia pikirin itu terus dia pikirin sehingga dia akhirnya percaya bahwa Daud itu mau ngambil jabatannya Saul. Nah, saudara, A.R. Bernard pernah mengatakan bahwa hubungan itu harus ada di dalamnya ada kepercayaan, ekspektasi, dan motivasi. A relationship should have a trust, expectation, and motivation. Ya, kalau hubungan kita nggak ada kepercayaan satu sama lain, maka asumsi mudah menjadi raja. Suami atau istri saudara pulang malam, kalau nggak ada kepercayaan pasti apa? Curiga dan dimulai dari asumsi. Kenapa dia pulang malam terus setiap hari Rabu? Mulai curiga, mulai ngecek ini itu, hubungan menjadi curigaan. Tapi kalau ada trust, maka asumsi pun gak punya tempat. Dan hubungan itu, kata A.R. Bernard, harus ada ekspektasi. Seringkali orang masuk ke dalam asumsi tanpa melihat ekspektasi. Makanya di dalam kita membangun relationship, baik dengan pasangan, dengan teman, dengan customer, dengan kolega, harus ada ekspektasi. Ekspektasi itu harus jelas. Apabila ekspektasi nggak ada, maka kita akan gampang untuk berasumsi. Dan hubungan pasti punya yang namanya motivasi. Ada motivasinya kenapa orang mendekati kita. Dan kita juga punya motivasi apabila kita mau mendekati orang. Kecuali Yesus motivasinya cuma satu mendekati kita, yaitu kasih. Itu yang kita harus praktekkan di dalam kita membina relationship. Nah, saudara, saya cerita di tempat pekerjaan saya, ada salah satu dari tim member saya, staff saya itu bikin saya jengkel, saudara. Dia itu sering nanya kepada saya, bayangin ya, dia bisa WhatsApp saya atau telepon saya, mau ngomong dong kok, atau Pak. Dan dia bisa ngomong begini, saya bosen nih dengan kerjaan saya yang sekarang. Kasih saya yang lebih menantang dong. Kamu kerjaannya gimana? Is everything okay? Bayangin dia nanya seperti itu dan dia bilang anything that I can help. Nah, saudara, kalau satu kali dia nanya gitu, I think it's okay ya. Karena ya mungkin itu bentuk kepedulian. Saya pikir begitu. Tapi dia nanyanya berkali-kali. Sampai akhirnya asumsi saya yang baik, oh dia care aja. Saya bilang, ini ada sesuatu yang fishy ya, ada sesuatu yang aneh gitu. Dan akhirnya pikiran saya udah mulai jelek, mungkin udah mulai kayak Saul. Akhirnya saya tanya aja ke dia lah. Saya coba klarifikasi, saya konfrontasi. Ya. Dan saya nanya, kenapa sih kamu berlaku demikian? Emang kamu sekarang ekspektasinya di mana? Emang kamu ada sesuatu yang mengganjal, ada concern ya? Nah, akhirnya dia cerita panjang lebar bahwa ada tuntutan finansial juga dari keluarganya sehingga dia harus mengejar karir dengan cepat dan dia bersedia kerja di luar daripada job description-nya dia. Dia bilang begitu. Nah, sejak saat itu saya sudah mengerti langsung ekspektasi dari hubungan kita. Dan saya juga tahu motivasinya dia. Sehingga saat itu asumsi hilang 100%, saudara. Nah, mari kita tinggalkan budaya Indonesia yang namanya sungkan. Aduh, gak enak dan nanya dah. Nanti aja dah, nanti beginilah, nanti begitulah. Tapi kalau namanya kita lambat untuk bertanya, maka asumsi akan semakin tinggi, akan semakin banyak. Sehingga kita harus belajar untuk klarifikasi. Klarifikasi akan membunuh asumsi. Dan semakin sedikit asumsi dalam kehidupan kita, maka relasi semakin serasi, saudara. Ya, jadi mari kita belajar untuk klarifikasi dan jangan untuk berasumsi. Nah, saudara, Daud dan Saul hubungannya retak karena Saul berasumsi. Nah, kalau kita lihat lagi di ceritanya, kenapa Saul bisa berasumsi? Karena ada segelintir perempuan-perempuan yang membanding-bandingkan. Apa yang merusak relationship adalah kalau kita berada di dalam comparison game. Kalau kita sering membanding-bandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Bahkan kita sering membanding-bandingkan saudara yang udah punya anak, pencapaian anakmu dengan anak orang lain. Karena anak kita suka keceplosan, bener gak? Tuh lu lihat tuh, anaknya si ini, dia udah bisa begini, dia udah bisa begitu. Sedangkan kamu gak bisa apa-apa. Nah, apa yang terjadi saat itu yang dipertaruhkan adalah hubungan antara orang tua dan anak, saudara.
Saul dibanding-bandingkan sehingga dia bilang perkataan itu menyebalkan hatinya. Membuat orang keluarga menjadi musuh. Begitu drastis terjadi karena kita membanding-bandingkan. Saudara, saya ada satu kolega di dalam kantor saya. Level kami sama dan kami bekerja di proyek yang sama. Bos kami juga sama. Ya. Ada satu kali saya pernah membanding-bandingkan pencapaian dia dengan saya gitu. Dan apa yang saya rasakan adalah saya mulai ada friksi dengan dia. Padahal dia gak ada apa-apa dengan saya. Tapi saya merasa menjadi gak bisa bekerja sama. Sejak saat itu saya belajar untuk menerima kalau dia lebih bagus ya dia lebih bagus. Tapi ada saatnya juga saya bisa lebih bagus. Dan saya hilangkan semua pikiran negatif itu saudara. Bahwa saya gak banding-bandingin lagi. Dan saya belajar bahwa ternyata bukan bos saya pilih kasih. Ini bisa di-solve dengan kita tidak membanding-bandingkan saudara. Berapa sering kita mungkin ada yang bandingin pasangan kita dengan pasangan orang. Itu gak boleh terjadi karena hubungan keluarga, hubungan pernikahan itu akan dengan cepat menjadi hancur. Berapa banyak kita terjebak saudara di dalam comparison game. Ada sosial media yang kasih minyak ke dalam api. Saudara, kita bisa gampang ngintip ke dalam kehidupan orang. Benar gak? Dan membandingkan dengan kita sendiri. Wih, dia dipromosi terus. Wih, dia ini itu. Apalagi kalau kita follow orang yang suka pamer. Ya, makanya saya selalu punya prinsip kalau nge-follow orang, kalau saya nggak bisa handle glory-nya dia, mendingan saya nggak follow. Daripada hubungan saya dengan diri saya sendiri menjadi insecure. Saya nggak jadi confidence. Saya mempertanyakan berkat saya yang Tuhan kasih. Hubungan saya sama Tuhan jadi dipertanyakan. Kok dia diberkati Tuhan, saya enggak. Gitu. Wah, dia saya lihat Instagramnya jalan-jalan ke Amerika. Padahal bulan lalu kan baru jalan-jalan. Kenapa ya? Jangan-jangan kan hari libur juga dikit. Cuma dapat cuti 12 lah paling, 15, 1 tahun. Wah, jangan-jangan dia bolos nih, dia pakai surat dokter. Nah, apa yang terjadi? Semua itu karena membanding-bandingkan, jadi kita membangun pagar tembok kepada orang tersebut. Harusnya mungkin orang tersebut destin, diberkati, kita ditaruh Tuhan berhubungan supaya kita bisa bersinergi. Tapi karena kita membanding-bandingkan, maka kita gak mau bekerja sama, bahkan menganggap orang menjadi musuh. What kills a relationship? Tadi yang pertama, kalau kita taruh hubungan di level yang salah. Yang kedua itu kalau kita sering berasumsi. Yang ketiga itu kalau kita sering membanding-bandingkan saudara. Dan yang keempat saudara, ini adalah poin saya yang terakhir. Kita pengen pindah lihat kepada Yesus, Sang Master of Relationship. Yesus bisa relate kepada semua orang saudara. Dia bisa mengerti, membangun hubungan. Tapi ada satu hubungan yang hancur antara Yesus dengan Yudas Iskariot. Ini satu pembelajaran yang baik buat kita semua. Bahwa apa yang merusak hubungan adalah cinta akan uang. Yudas udah dekat banget dengan Yesus. Dia lihat apa yang Yesus kerjakan. Dia dengar apa yang Yesus katakan. Orang pasti bisa tahu is Jesus is true or not. Tapi pada akhirnya Yudas memilih untuk mengejar uang, memburu uang. Sehingga memang ada firman berkata orang gak bisa menyembah dua Tuhan. Mau cari yang ngejar yang uang atau ngejar Yesus, hubungan itu. Nah 1 Timotius berkata karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman artinya apa? Memburu uang yang pertama dipertaruhkan adalah hubungan iman kita dengan Tuhan. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, berapa banyak kita sudah melihat, bahkan saudara mungkin mengalami sendiri. Saya pribadi mengalami bagaimana hubungan saudara yang terikat dengan darah, ya saudara kandung itu bisa pecah karena urusan warisan saudara. Ngejar duit sehingga udahlah makan aja duitnya. Sehingga hubungan saudara yang notabene-nya itu
lintas generasi, saudara. Anaknya dia dengan anaknya kita mungkin bisa saling sinergi lagi, tapi karena urusan warisan saya pengen dapat lebih banyak, putus, hancur semua. Perusahaan kita mulai gede, awal-awal kita bahu-membahu, kita tabur uang semua tenaga, tapi begitu perusahaan sudah berhasil, terjadi beda visi, yang satu pengen profit lebih, yang satu pengen yang lain, sehingga pecah kongsi. Bisnis putus dan hancur. Yang profesional dan dewasa muda, banyak yang pikir kita tenaga masih banyak, masih muda. Saya masih 30-an, saya masih 40-an. Saatnya cari duit terus, cari duit terus. Sehingga pulang malam, hubungan kita dengan pasangan kita, dengan istri atau dengan suami itu gak dijaga dengan baik. Harusnya anak kita yang lagi bertumbuh sering dapat perhatian seorang ayah atau seorang ibu, mungkin ya, wanita juga bisa bekerja keras kan, bisa jadi wanita karir. Tapi karena kita kejar uang, maka hubungan menjadi hancur. Hubungan keluarga harmonis menjadi hancur. Makanya firman Tuhan bilang mengejar uang bisa membawa duka. Buat apa kita di luar sana sukses? Saudara masuk koran, saudara masuk majalah, masuk internet. Tapi begitu saudara pulang, gak ada anggota keluarga yang ikut tepuk tangan merayakan kesuksesan saudara. Buat apa itu terjadi? Itu adalah sebuah duka cita. Saudara ada yang lebih keren dari memburu uang, yaitu diburu sama uang. Itu yang firman Tuhan ajarkan sebenarnya. Jangan memburu uang, tapi biarin uang yang mengejar kamu. Yaitu lewat apa? Lewat saudara bangun relationship. Karena dengan saudara punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang tepat, potensimu keluar, bakatmu keluar. Saudara dapat chance, dan di situ saudara mungkin bisa dipromosi, saudara bisa mengembangkan diri karena ada besi yang menajamkan saudara senantiasa, sehingga saudara nggak perlu pusing-pusing cari kerjaan yang akan nyari saudara. Orang-orang yang akan rebutan, kamu kerja aja di perusahaanku, kamu handle ini aja, kamu handle itu aja. Itulah the benefit of relationship. Tapi memburu uang bisa menghancurkan relationship. Saudara, satu cerita terakhir untuk menutup what kills a relationship. Ini ada cerita nyata sungguhan, saudara. Jadi ada seorang owner of a company, pemilik perusahaan, dia pangkatnya tentu paling tinggi, CEO. Dia sedang cari satu pegawai. Pegawainya cukup unik kualifikasinya, jadi susah untuk nyarinya. Akhirnya dia ketemu tapi waktu itu belum teleponan. Dia lewat chat dan dia tawarkan, saya ada posisi ini. Posisi ini naik berlipat-lipat dari posisi kamu sekarang. Gajinya udah langsung dikasih tahu, bonus apa segala macam udah dipaparkan. Dan CEO ini dia bilang, wah saya pede lah, saya pasti dapat dia lah. Gitu. Dia tunggu beberapa saat, balik dapat message, dan pemilik perusahaan ini kagetnya minta ampun. Orang ini tulis begini, Pak, terima kasih sudah memberikan penawaran, tapi saya merasa saya sekarang udah ada di puncak, dia bilang. I am at the top of my career. I am at the top of my position, dia bilang. Saya ada di puncak, on the top, dia bilang begitu. Jadi saya terpaksa harus menolak, Pak. Terima kasih sudah menawarkan. CEO ini perasaannya campur aduk. Kenapa dia bilang dia ada di puncak padahal posisinya biasa aja. Ini jangan-jangan orang gak ngerti ya, kalau ada posisi yang lebih tinggi. Dia tersinggung juga, tapi dia penasaran. Akhirnya dia tanya balik, kenapa kamu bilang kamu ada di puncak? Dia bilang, wow, kenapa, why did you say you are on the top, at the top of everything? Ini off the record ya, gak ada hubungannya. Anggap aja kita cuman ngobrol saat ini doang, dia bilang gitu. Dan akhirnya orang ini cerita bahwa, oh, puncak yang saya maksud adalah seperti ini, Pak. Saya dengan kerja yang sekarang, dengan gaji yang sekarang, saya bisa menabung. Ya, cicilan rumah semua segala macam jalan dah dengan baik. Dan dengan workload pekerjaan yang sekarang, saya masih bisa kencan sama istri saya. 1 minggu sekali. Saya masih bisa setiap hari temenin
anak saya masih bisa ajak jalan anjing saya. Dan bahkan dengan keadaan yang sekarang kami masih bisa berlibur tiap 3 bulan sekali. This is the top of my life, dia bilang seperti itu. Dan kalau saya ambil pekerjaan ini, saya tahu konsekuensinya, bisa jadi hubungan-hubungan yang sudah saya bina selama bertahun-tahun itu hancur karena saya harus bekerja lebih banyak dan lebih keras. Saat itu waktu mendengar penjelasannya, CEO ini tertegur dan dia renungkan, dan waktu itu dia keluarkan satu statement di internet, saya baca, bahwa kita semua harus mendefine kita punya puncak di dalam kehidupan, saudara. Apakah puncak itu artinya kesuksesan dan uang, ataukah puncak itu artinya kita mempunyai relasi dengan sekitar kita dengan baik. Mari kita kejar relationship di atas kesuksesan, di atas uang, saudara. Karena relationship merupakan sesuatu yang Tuhan inginkan. Salib ada atas dan kiri kanan, saudara. Atas, bawah, dan kiri kanan. Tentu kita harus menjaga hubungan kita ke atas terlebih dahulu dan menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Amin. Semoga saudara belajar dan saudara tahu apa hal-hal yang membunuh relationship yang sedang kita bangun saat ini. Saya ajak kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk belajar membina hubungan dan berhati-hati dalam membina hubungan, sehingga kita nggak asumsi, kita nggak membanding-bandingkan, kita taruh orang-orang di ruangan-ruangan yang tepat, dan kita belajar untuk mengejar relationship di atas kesuksesan dan di atas uang. Berkati kami supaya kami bisa praktekkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di bulan kita belajar relationship, saya rindu kita bisa connect, kita bisa relate. Karena itu saudara, saya mengundang saudara, please contact us di 2 PM GBI PRJ dan juga U-Turn GBI HCR. Saudara, kita pengen relate dengan saudara, saudara kontak kami dan kami akan menghubungi saudara, kita akan berkenalan dan bahkan kita bisa bertumbuh bersama di dalam komunitas, saudara. Ya, bagi saudara juga yang ingin menabur di dalam pekerjaan Tuhan, saudara bisa memberikan kolekte atau persembahan lewat rekening yang akan ditampilkan, dan juga QR code juga bisa saudara memberikan kolekte. Mari kita bangun pekerjaan Tuhan bersama-sama. Yang profesionals, yang couples, mari kita tutup ibadah hari ini. Kita mau doakan pemimpin kita, dan juga kita mau doakan negara kita. Tuhan, kami berdoa buat negara kami. Tuhan, kami berdoa buat COVID. Biar COVID itu cepat selesai. Tuhan, vaksinasi menjadi lebih baik. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami. Baik yang di gereja, baik yang di rumah Tuhan. Baik yang di kantor. Tuhan, berkati mereka supaya yang diberikan gelar kepemimpinan itu boleh memimpin dengan rajin ya Tuhan. Bapa, berkati kami supaya kami bisa mengenal Engkau. Kami bisa membangun relationship dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan supaya kami bisa membina hubungan kami Tuhan dengan sesama kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan itu adalah kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan seluruh pemimpin gereja kami, dari Pastor Niko, Tuhan Dr. Yanto, Tuhan semoga mereka tetap rajin Tuhan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah belajar banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami, yang profesional, yang couples Tuhan, dewasa muda ya Tuhan, supaya hidup kami dipakai 100% oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.